Jakarta memasuki fase yang amat genting. Pelaku usaha, pelaku kegiatan sosial, pelaku kegiatan budaya, pelaku kegiatan keagamaan, kita bertanggung jawab atas kondisi yang sekarang sedang kita hadapi. Kondisi COVID sekarang memang betul-betul kalau saya katakan mengerikan. Ketersediaan tempat tidur itu sebanyak 151 tempat tidur. Saat ini bornya sudah 100%. Cuma saya butuh dukungan masyarakat. Kalau masyarakat tidak mendukung, ini nanti kucing-kucingan terus. Ingat, varian baru sudah masuk di Kudus. Catat itu, sudah masuk di Kudus. BNPB atau Satgas Covid Nasional akan melakukan penebalan untuk petugas keamanan, petugas posko dalam penegakan PPKM Mikro, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami lonjakan atau daerah dengan zonasi merah. Indonesia darurat corona, butuh perhatian dan kesadaran kita bersama. Itulah yang jadi tema Rosi malam hari ini. Meledaknya angka pasien baru COVID-19 dinilai sebagai kesalahan bersama. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan banyaknya korban yang meninggal saat ini sebagai akibat perbuatan masyarakat yang tidak patuh. Menaiknya eksponensial dengan adanya masuk varian Indian ini supaya kita juga sama-sama kesempatan ini berkaca, inilah kesalahan kita rame-rame. Pemerintah sudah habis-habisan minta supaya kita jangan stay at home, tidak mudik. Kemarin kita rame-rame, ya ini sekarang buahnya. Jadi semua kita harus melakukan perenungan. Kalau kita sebagai pemimpin ini tidak memberikan contoh, ini dampaknya seperti sekarang ini. Banyak korban yang tanpa kita sadari langsung atau tidak langsung akibat kelakuan kita sendiri. Pandemi COVID ini menunjukkan kepemimpinan para pemimpin atau kepala daerah. Tapi sekaligus juga kita ingin mendengar seperti apa antisipasi pemerintah pusat agar rumah sakit rujukan COVID di daerah tidak kolaps akibat meledaknya pasien baru. Bagaimana pemerintah pusat menekan penyebaran varian Alpha dan Delta yang mematikan, dan sudah bergabung staf ahli bidang penanganan COVID Kementerian Kesehatan Dr. Andani Eka Putra yang juga masih bergabung bersama saya 3 pimpinan rumah sakit rujukan COVID di Kudus, Bangkalan, dan Wisma Atlet Jakarta. Selamat malam, Dr. Andani. Malam, Mbak Rosi. Dok, tadi kita sudah melihat apa yang jadi pernyataan Menteri Luhut, dan kemudian dokter juga tahu apa yang menjadi cerita dari para dokter yang memimpin 3 rumah sakit rujukan. Bagaimana menjelaskan bahwa yang terjadi pada kita ini adalah harga yang harus dibayar akibat keteledoran kita bersama? Iya, Mbak Rosi. Sebenarnya kasus-kasus seperti ini kalau jujur kita berkata ya, sejak kita melihat serangan yang terjadi di India beberapa waktu yang lalu, kemudian pola serangan yang terjadi di kita sendiri, di mana kita bisa melihat di prodi awal itu umumnya adalah masih varian Wuhan, kemudian pada periode sekitar bulan Juli sampai Februari itu adalah prodi mutan D614G, kemudian prodi sekarang adalah prodi varian-varian baru seperti varian Alpha, varian Delta. Walaupun yang paling dominan itu adalah varian Delta. Sebenarnya hal-hal seperti ini sudah ada prediksinya. Kita sudah sampaikan seringkali kepada setiap daerah. Ini di samping kita bicara kepada seperti kata Pak Luhut tadi ya, Pak Menko tadi ya, berkaitan dengan bagaimana masyarakat itu untuk paham dengan protokol kesehatan. Kita sudah sampaikan kepala daerah. Tapi kenapa Pak Dokter, kita masih tergagap mengatasinya? Jadi begini, kalau orang bertanya, di mana sih harus yang kita lakukan pertama kali dalam pandemi ini? Yang harus kita selesaikan itu adalah di hulunya, bukan di hilirnya.
Bukan di rumah sakitnya ya? Rumah sakit itu hilir. Begitu semuanya masuk ke rumah sakit, pasti tergagap. Ya. Nggak ada ndak tuh. Kenapa? Karena rumah sakit itu punya keterbatasan. Keterbatasan tempat tidur, keterbatasan tenaga, keterbatasan kapasitas untuk penanganan kasus berat. Ya. Kalau dokter mengatakan hulu, maka di mana persisnya? Apa persisnya itu? Di hulu yang harus kita lakukan itu adalah di samping tadi dikatakan Pak Menko tadi berkaitan dengan edukasi. Pertama adalah bagaimana kita meningkatkan proses tracing, penemuan kasus. Jadi setiap orang yang positif, berapa orang yang harus kita cari kontak eratnya. Ya. Nah, ini yang selalu didorong. Ini yang selalu dibentuk timnya, dibentuk sistem jaringannya, dievaluasi dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, bagaimana kepala daerah paham itu? Nah, ini sulit kalau kita katakan. Ya kan? Kenapa? Ini agak dilematis juga. Kalau daerah itu banyak-banyak tracing, nanti banyak positif bagaimana? Apakah daerah itu akan jadi jelek? Ya. Nah, sebagian kepala daerah paradigmanya masih seperti itu. Ya. Gitu. Karena bukan tidak dipungkiri, banyak juga kepala daerah yang tidak menginginkan itu terjadi karena kemudian memperburuk citra daerahnya. Betul. Padahal kalau saya katakan, Pak Menteri saya rasa sudah sering kali mengatakan, tidak hanya itu indikatornya, tidak hanya jumlah kasus. Justru sebenarnya yang harus kita katakan malam hari ini, Dokter Andini, hai kepala daerah, jangan pernah takut daerahnya menjadi zona hitam misalnya, tetapi kalau tracingnya ketat, pelacakannya ketat, lalu bisa terus mendeteksi penyebarannya dan bisa membalikan itu menjadi zona oranye, kuning, dan hijau, disitulah kepemimpinan para pemimpin atau para kepala daerah. Itu. Jadi saya katakan gini. Pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang sanggup menghadapi ya pada situasi yang sangat berat. Ya. Kalau situasinya datang tidak ada masalah, gampang langsung memimpin itu. Baik. Tapi itu situasinya seperti ini, bagaimana mereka bermain dengan bagus. Baik, saya ke Dokter Andani dulu, tapi nanti saya mau ke Dokter Tugas, ke Dokter Ahyat, dan ke Dokter Farhad. Apakah dari pasien yang dirawat secara keseluruhan bisa terdeteksi nggak profilingnya? Mereka yang memang sebagian besar belum divaksin atau sudah divaksin, Dokter Andani? Ya, jadi begini ya. Dulu laporan-laporan awal kita memperlihatkan bahwa pasien-pasien yang divaksin itu kan daya proteksinya sekitar 60%. Ya. Pertama. Ya. Yang kedua, pasien-pasien yang divaksin itu terlihat memiliki gejala yang lebih ringan dibanding pasien-pasien yang tidak divaksin. Jadi kita banding-bandingkan lah. Jakarta itu ada perbandingan cukup bagus. Nah, itu yang nampak ya, yang kelihatan. Tapi dengan varian-varian baru, yang kondisi yang sekarang, seperti ada 3 kasus yang meninggal di Madura, nakesnya, itu ternyata sudah divaksin semua tuh. Ya. Nah, ini perlu kajian lebih dalam lagi. Betul. Kenapa saya tanyakan itu nanti akan, karena begini, apakah vaksin yang diterima ada nakes, kan kita melihat bahwa angka penurunan penularan terutama pada nakes, karena yang harus dijaga adalah nakes, dan kematian nakes setelah divaksin itu mengalami penurunan. Tapi ternyata setelah Lebaran ini di Madura tadi Dokter Andani sudah mengatakan justru tenaga nakes begitu banyak yang meninggal padahal sudah divaksin. Yang menjadi pertanyaan. Begitu banyak pun tidak, saya pikir. Laporan terakhir waktu itu kita melihat ada 3 kasus meninggal di situ. Oke, baiklah. Tapi itu kan tetap menjadi pertanyaan, mengapa tadi saya tanyakan, supaya apakah vaksin yang kita terima sudah cukup efektif untuk mengatasi virus varian baru ini. Saya ke Dokter Tugas saja, sikat saja Dok. Yang dirawat di rumah sakit itu rata-rata sudah divaksin atau belum, Dokter Tugas? Kalau kita lihat sejak ada vaksin ya, Maret, karena pasien yang kita lihat dari Maret sampai kemarin Mei kita evaluasi, ini 10% ya, kira-kira 10% lah dari yang dirawat itu sudah divaksin. Ya. Oh, oke. Jadi bisa dibilang ya tetap saja ini nyawa manusia, tapi 10% yang divaksin ya Dok ya? Ya. Sisanya baru yang belum divaksin? Yang belum divaksin lebih banyak memang yang belum divaksin. Oke, itu yang ingin saya tahu secara general saja. Ke Dokter Ahyar, kalau di Kudus? Kalau kami untuk data secara keseluruhan kita tidak mendata ya, tapi yang khusus yang nakes yang terpapar ini kan cukup banyak, ada 153. Itu 95% adalah yang sudah divaksin ya. Dari 153 yang kami rawat sekitar 15 yang kita di rumah sakit.
termasuk saya sendiri, yaitu hampir semuanya sudah divaksin. Ya. Jadi, Dokter, tapi benar, dokter jadi termasuk alumni ya dok ya? Ya alumni COVID ya. Iya, padahal sudah divaksin. Sudah divaksin ya, tapi benar sampaikan Pak Tugas ya, gejala yang menurut pada kami dengan usia 59 tidak terlalu, meskipun ya ada sesak dan terjadi kenaikan CRP, ya, fever dan sebagainya, tapi alhamdulillah 10 hari kemudian bisa membaik dan negatif dan saya bisa pulang. Ya, itu yang kita harapkan. Vaksin ini memang tidak memproteksi keseluruhan, tapi paling tidak mengurangi resiko yang terlalu parah atau tidak perlu ke rumah sakit. Kalau Dokter Farhad, singkat di Bangkalan, Dok? Kalau saya ada Mbak Rosi mengaca pada nakes ya. Jadi kalau nakes yang sudah rata-rata kan hampir sudah divaksin. Jadi memang walaupun sekarang itu banyak yang positif, memang gejalanya rata-rata OTG dan gejala ringan. Cuman ada memang satu kasus yang di kami yang kemarin itu yang dokter spesialis radiologi itu yang memang kita kaget juga itu. Beliau juga sudah divaksin 2 kali, sudah komplit. Jadi sebenarnya ada beberapa kasus itu yang nakes ini yang suaminya ada yang meninggal, mertuanya meninggal, belum divaksin, tapi yang dia sendiri gejalanya ringan. Jadi memang saya melihat, ya mungkin perlu studi lebih lanjut nanti mungkin Dokter Andani mungkin yang bisa menjelaskan. Baik. Tapi empirisnya begitu Mbak Rosi. Ya, dilihatnya kalau dari pasien mungkin tidak bisa terlalu kelihatan in general profilingnya, tetapi kita lihat, ya. Anda melihat dari tenaga nakes saja ya, sudah divaksin tapi tetap tertular COVID-19. Ya. Baik. Tapi gejalanya mungkin ringan, bahkan ya tanpa gejala mungkin. Sebenarnya saya sedang berbicara dengan tiga orang yang dimaksud tadi ya. Ada 3 dokter, ada 4 dokter, 3 dokter sudah divaksin. Dokter Anjani pasti sudah divaksin, Dokter Ahyar sudah divaksin, Dokter Farhad sudah divaksin. Anda berdua tetap terkena COVID-19. Saya ingin mengucapkan tetap sehat, semoga cepat sembuh Dokter Farhad, karena saya tahu Anda sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Enggak, yang dulu Pak Rosi, bukan sekarang itu. Sorry. Dokter Andani maksud saya. Dokter Andani, saya appreciate sekali bahwa Anda sekarang sedang dirawat di rumah sakit, tapi tetap bisa bergabung bersama Rosi malam hari untuk mengingatkan kita bersama betapa kita masih dalam kondisi yang sangat berbahaya di tengah pandemi ini. Kami kembali sesaat lagi.